komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Martir Muson dan Liman, awal penginjilan di tanah Batak. Iya teman, Samuel Muson lahir pada tanggal 23 Maret 1804 di New Jersey, Maine, dan Henry Liman lahir pada tanggal 23 November 1809 di Northampton, Amerika Serikat. Muson dikenal sedari kecil sebagai seorang anak yang pintar dan cerdas, sedangkan Liman sangat bertolak belakang teman. Ya, Liman merupakan seorang yang dikenal sedari kecil sebagai orang yang memiliki sikap anti keagamaan. Namun kemudian Tuhan berkata lain dan membawa Liman dalam suatu acara kebaktian gereja, di mana pada saat itu yang menyadarkan Liman bahwa pentingnya menjadi bagian dari pemberita Injil. Nah teman, pada saat Liman masuk sekolah pendeta, Liman bertemu dengan Muson. Dan pertemuan inilah yang kemudian pada tanggal 1832 setelah mereka berdua tamat dan masing-masing menikah pada tahun 1833. Kedua misionaris ini memiliki tugas lepas pendidikan sekolah pendetanya kala itu teman, dipersiapkan sebagai pemberita Injil ke tanah Batak, yang memang diketahui cukup sulit untuk dimasuki pada masa itu oleh ABCFM dari Boston, Amerika pada tanggal 10 Juni 1833. Muson dan Liman akhirnya tiba di Batavia atau Jakarta saat ini pada tanggal 30 September 1833. Di Batavia tanggal 30 September 1833 atau yang teman-teman kenali saat ini sebagai Jakarta, tempat di mana berlabuhnya dari Muson dan Liman. Di sana mereka belajar mempraktikkan tentang bagaimana bahasa Cina dan Melayu teman, di mana diharapkan kedua bahasa ini sebagai bahasa pengantar Muson dan Liman dan bahasa yang sempat mereka pelajari di Batavia. Ke Padang lalu Sibolga. Pada tanggal 7 April 1834, Muson dan Liman berangkat ke Padang dari Batavia dan tiba pada tanggal 29 April 1834. Kurang lebih sekitar 3 minggu lamanya ya teman. Dan di Padang Muson dan Liman tinggal sampai tanggal 11 Mei 1834. Di Padang pula, Muson dan Liman mulai mengumpulkan informasi tentang masyarakat dan kebiasaan penduduk tanah Batak, baik dari orang-orang Melayu, Cina, dan Nias, dan mulai mengetahui tentang suatu kejadian naas yang sebelumnya menimpa tanah Batak beberapa tahun sebelum kedatangan mereka, yaitu adalah tentang kejadian Perang Padri. Namun dari sisi informasi, pihak misionaris memiliki informasi tersendiri pula teman, yaitu misionaris yang sebelumnya sudah mencoba datang ke tanah Batak adalah Burton dan Ward pada tahun 1824 atau sekitar 10 tahun sebelum kedatangan Muson dan Liman ke tanah Batak. Dalam laporannya teman, dikatakan oleh Ward di Padang bahwa orang-orang Batak merupakan orang-orang yang ramah dan akan menyambut orang lain seperti halnya saudara sendiri. Keterangan Ward membuat Muson dan Liman semakin yakin akan misi penginjilan mereka ke tanah Batak. Dan yakin seperti halnya Burton dan Ward, Muson dan Liman juga akan disambut baik oleh penduduk tanah Batak. Ya, semangat Muson dan Liman membuat mereka ingin segera sampai ke tanah Batak teman, sehingga Muson dan Liman tidak sempat belajar bahasa Batak. Bahasa yang diharapkan menjadi sarana komunikasi antara Muson dan Liman nantinya di tanah yang mereka kunjungi. Dan dari Padang, Muson dan Liman berangkat pada tanggal 11 Mei 1834 dengan transportasi kapal tongkang oleh penduduk sekitar yang biasanya mengunjungi Pariaman, Air Bangis, Pulau-Pulau Batu, hingga kemudian ke Pulau Nias. Di kapal tongkang, Muson dan Liman dan penumpang lain menghadapi dan mengalami betapa kencangnya angin laut menerpa kapal tongkang yang mereka naiki. Dipermainkan ombak yang bergulung-gulung. Tibalah Muson dan Liman di Pulau Pamarenta pada tanggal 17 Juni 1834 atau Pulau Poncan Kete yang kita kenal saat ini.
Ya, di Pulau Poncankete, Muson dan Liman sudah sangat dekat dengan Sibolga sebagai jalur awal masuk Tanah Batak. Selama 1 minggu lamanya teman, Muson dan Liman mempersiapkan diri sebagai awal perjalanan memasuki misi penginjilan mereka di Selindung. Di sana pula, pejabat Belanda setempat Konteler Bonnet berpendapat bahwa Muson dan Liman harus segera melanjutkan perjalanan. Konteler Bonnet yakin bahwa orang Batak akan sangat menerima kedatangan dan niat baik kedua misionaris ini. Ya, untuk menyampaikan Injil ke Tanah Batak. Namun ada seorang lain yang membisikkan kepada Muson dan Liman dari penduduk setempat bahwa penduduk Tanah Batak memiliki kecurigaan tersendiri akan kedatangan bangsa Eropa dan khususnya orang-orang yang memiliki mata biru dan hijau. Oleh karena pada saat kunjungan Burton dan Ward ke Tanah Batak, setelah itu ada kejadian naas yang menimpa masyarakat Batak, yaitu Perang Padri. Sekilas tentang Perang Padri. Ya, Perang Padri merupakan perang yang sangat membekas bagi masyarakat dan penduduk Tanah Batak pada umumnya. Perang ini begitu menyakiti dan melukai setiap penduduk Tanah Batak kala itu teman. Rumah-rumah Batak atau rumah bolon dibakar oleh tentara Padri. Tindakan asusila dan kekejaman dilakukan oleh tentara Padri atau Bonjo, menyebabkan banyak orang Batak kehilangan sanak saudaranya teman. Sehingga meninggalkan kesakitan tersendiri yang tidak pernah terlupakan bagi bangsa Batak. Bahkan hingga saat ini, masa milenial. Ya, bagi mayoritas pemuda-pemudi yang berada di Tanah Batak, meski sudah ratusan tahun lamanya, teman tidak akan pernah melupakan kisah ini. Cerita ini turun-temurun hingga saat ini menjadi satu kisah yang bisa teman-teman lihat bukti dan bekasnya di Tanah Batak. Perang Padri berakhir dengan mundurnya pasukan Padri setelah terserang penyakit kolera saat itu. Di Tanah Batak, kisah kemunduran tentara Padri disebut sebagai dibunuh oleh orang-orang mati. Menuju Selindung. Kembali kepada cerita Muson dan Liman tentang perjalanannya ke Tanah Batak. Setelah dibisikkan dari masyarakat setempat kepada Muson dan Liman, kemudian timbul pertanyaan dalam benak Muson dan Liman. Apakah Muson dan Liman nanti akan dicurigai oleh penduduk Tanah Batak sebagai mata-mata?